Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi di sini kita bakal masuk ke bab derivatif ataupun bab menuju UTS. Jadi kan kita udah mau dekat UTS guys. Jadi kita harus banyak-banyak bahas soal ya kan. Nah, jadi di sini untuk bab derivatif aku itu ngambil soal UTS tahun lalu yang soal nomor 7. Nah, langsung aja kita bahas soalnya ya. Nah, kalau aku itu ngerjakan soal langsung aja dibuat diketahui gitu ya guys, biar gampang. Jadi langsung buat diketahui gitu. Nah, jadi yang paling penting derivatif ini kita harus tahu tuh perbedaannya. Apa sih perbedaan dari kalau misalnya untuk pertemuan 5 itu yang dibahas itu kan ada forward contract, future contract, option itu ada dua, call option sama put option, baru ada juga swap ya kan. Nah, jadi itu yang bakal dibahas di TM5. Nah, di sini kita akan bahas latihan soalnya di soal tes tahun lalu. Jadi yang pertama itu coba kita baca. Ini kan enak kan dikasih tahu. Yang pertama itu dia stock option. Jadi sebelumnya itu ada PT Asuransi Jiwaraga. Nah, dia itu salah satu perusahaan asuransi terkemuka. Ini enggak penting. Dia bilang ini apa? Derivatif ini semata bertujuan untuk spekulasi. Ya udah buat spekulasi bukan untuk melindungi nilai kayak gitu kan. Baru pada tahun 2019 dan 2020 berikut ini adalah transaksi derivatif yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwaraga. Nah, yang pertama stock option. Langsung aja kita buat stock option kayak gitu kan. Aku langsung gitu. Jadi saya ngerjain soal buat diketahuinya aja langsung gitu. Nah, katanya pada tanggal 15 November 2019, perusahaan itu memutuskan untuk berspekulasi atas harga saham PT ABCD yang saat itu harga pasarnya 18.000. Nah, di sini nanti coba dulu ya, 18.000. Baru perusahaan itu membeli opsi jual atau put option atas 8.000 lembar, 8.000 lembar saham PT BCD dengan harga exercise yang disepakati itu adalah 15.000. Jadi kita buat sebenarnya harga pasar yang di sini itu dia itu hanya untuk spot rate, nggak digunakan untuk perhitungan sebenarnya. Nah, yang digunakan dari perhitungan untuk option itu kalian harus ingat ya, intinya itu sebenarnya gini. Yang pertama adalah berapa sih harga exercise yang disepakati? Yang kedua, berapa harga premiumnya? Karena itu akan menambah ataupun mengurangi opsinya gitu. Baru yang ketiga adalah harga pasarnya pada saat exercise atau pada saat disepakati. Nah, ini kan dikasih taunya tuh, dia bilang perusahaan itu membeli put option. Opsi jual dia 8.000 lembar sampai TBCD dengan strike price 15.000, langsung buat aja gini. Jumlah sahamnya 8.000, strike price-nya 15.000 gitu. Terus apa lagi dikasih taunya? Perusahaan juga membeli opsi beli atau call option atas 12.000 lembar saham. Exercise-nya 20.000, berarti 12.000 lembar saham, exercise-nya berapa? 20.000 gitu kan. Terus apa lagi dikasih tahu di soalnya? Untuk mendapatkan opsi jual tersebut harus membayar 800. Nah, berarti untuk mendapatkan opsinya itu tadi, kita bayar 800. Nah, ini disebut dengan premium. Ini kan untuk opsi jual ataupun dia put option ya. Udah berarti untuk premi put option 800 dan untuk yang call option dia bayar preminya sebesar 1.000 ya kan. Nah, terus apalagi? Kedua opsi hanya dapat digunakan pada saat tanggal jatuh tempo. Nah, perlu kalian ingat, ini dia ada European dan Amerika. Nah, kalau dia European itu dia pada akhir jatuh tempo, sedangkan Amerika itu sebelum dari pertama kesepakatan hingga sebelum jatuh tempo gitu ya. Sebenarnya kalau nanti nggak dikasih di soal, ya udah dibuat aja dia pakai European atau pada tanggal jatuh temponya. Nah, ini tanggal 15 Desember itu 11.000. Jadi sebenarnya apa tadi aku bilang? Jadi intinya yang perlu dilihat di option ini harga apa aja? Harga exercise untuk call option dan put option. Harga yang disepakati berapa gitu. Baru harga preminya dari call option dan put option dan berapa jumlah lembar sahamnya. Dan bukan jumlah lembar saham itu nanti itu juga penting, tapi itu untuk melihat harga preminya sebenarnya. Baru yang ketiga itu yang paling penting adalah harga fair value pada saat exercise atau pada saat sepakatinya kapan mau di exercise, eksekusi atau disepakati gitu. Oke. Nah, jadi udah dikasih tahu di ini. Jadi gini semua kan. Jadi kita buat aja dalam bentuk tabel gini. Baru harga pasar sahamnya 11.000 kan. Nah, jadi langkah kedua adalah membuat tabel seperti ini.
Aku langsung buat tabel ini jadi lebih gampang gitu. Jadi apa sih put optionnya sama call optionnya gitu kan. Nah, harga pasarnya berapa? 11.000. Harga exercise-nya yang disepakati begini. Jadi maupun naik mau turun nanti yang dibayarnya itu ada 15.000 gitu. Hak untuk menjualnya itu 15.000 sedangkan hak membelinya 20.000 gitu. Nah, premiumnya itu dari mana? Kan udah dikasih tahu tuh di soal ada 800 sama 1.000, tinggal kita masukin 800 sama 1.000. Nah, jadi harga untuk total kontrak ini, jadi ini dinotate ya untuk premium. Jadi ini perlu kalian pahami, kan? Buat tanda merah gini. Jadi kalau dia untuk put option, di harga premium ini kan kayak kalau misalnya kita mau menyepakati harga itu, kita harus bayar sebesar 800 gitu. Karena gini, ya kali sih penjualnya mau nerima-nerima aja gitu. Jual juga nggak mau rugi kan. Jadi penjual itu dapat apa dia mau karena ada premium yang kita bayarkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia put option, ketika kita menjual, ketika ada biaya kan mengurangi. Jadi ini dikurang 15.000 dikurang 800 sama dengan 14.200. Sedangkan kalau misalnya dia call option atau membeli, cost-nya itu kan menambah bebannya gitu kan. Jadi ini ditambah gitu. Jadi kalau dia premi, kalau dia di put option, dia itu mengurangi. Sedangkan kalau dia di call option, dia itu menambah. Oke. Jadi harga total kontraknya itu berapa sih? Sebenarnya harga total kontraknya itu 14.200 dan 21.000. Nah, terus untuk mencari keuntungannya kita lihat harga pasarnya berapa? 11.000 kan? Terus harga kontraknya berapa? 14.200. Berarti kalau misalnya itu untung bagi kita. Kenapa? Karena kita bisa jual di 14.200 sedangkan harga pasarnya itu 11.000 gitu. Jadi ada untungnya bagi kita kayak gitu. Terus ketika misalnya dia harga pasarnya 11.000, waktu kita eksekusi 20, kita nggak bakal mengeksekusi ataupun menyepakati exercise kita ini. Kenapa? Ya kali harga pasarnya 11.000 kita mau beli dengan 20.000 gitu. Nah, jadi keuntungannya ini tinggal kita kalikan sama berapa sih jumlah lembarnya gitu. Jadi kalau yang ini berarti dia itu adalah 800 dikali 8.000 gitu. Sedangkan kalau call optionnya berarti dia ada 10.000, selisihnya dari 21.000 kurang 11.000, baru dia dikali sama 12.000 jumlah lembar sahamnya gitu. Nah, jadi untuk pengingatnya juga gini aja, ketika harga pasar lebih kecil dari harga exercise, itu yang akan kita eksekusi adalah put option. Sedangkan jika harga pasar lebih besar daripada harga exercise, kita akan eksekusi call option. Karena kalau misalnya call optionnya gini kan, kita udah sepakati harganya itu 11.000. Udah, ternyata harga pasarnya 13.000. Ya kali kita mau bayar 13.000, kita udah ada sepakatan tuh 11.000 gitu. Jadi itu untuk call option karena membeli gitu. Nah, yang diminta kan jurnal awal. Nah, untuk awal kita tuh kan membeli ya. Ya udah membeli berarti put option pada call option, call option pada kas. Nah, sebesar apa? Kan kita beli tadi 8.000. Berarti premiumnya yang harus kita bayar ke kalau misalnya dia forward itu kan dia OTC ya. Dia itu nggak di dalam bursa. Jadi over counternya itu berarti 8.000 dikali 800 sama dengan 6.400.000, sedangkan call optionnya berarti 12.000 dikali 1.000 yang sama dengan 12 juta. Berarti total cash yang kita terima 18.400.000. Nah, pada saat dikasih taunya kan itu tanggal 15 Desember. Berarti tinggal tanggal 15 Desember ini harga yang kita sepakati gitu kan. Nah, untuk itu kan kita tadi itu udah mana sih yang kita exercise gitu adalah put optionnya, berarti harus kita bunuh put optionnya itu. Berarti ketika ini kan di debit, berarti kita kredit put optionnya sebesar 6.400.000. Nah, gainnya ini dari mana? Yang ini tadi. Jadi dari harga total kontrak kita kurangi sama harga pasar, terus kita kali sama jumlah lembar sahamnya 8.000. Itu dia 25.600.000. Tidak, yang ini 32 juta. 32 jutanya itu dari mana sih? Kita ulang ya. Sama dengan total kontraknya dikurang sama harga pasar, baru ini kita kalikan sama lembar sahamnya. Dikalikan lembar sahamnya berapa tadi?
option. 25.600. Nah, berarti gainnya 19.200 kayak gitu dia. Terus bentar ya. Untuk gainnya tadi tuh ya. Jadi kita ulang coba. Jadi untuk gainnya itu sama dengan ini 25.600 sudah kita peroleh dari sini. Berarti cashnya berapa? Cashnya itu sebenarnya dia itu ini bisa kita tambahkan aja atau ini bisa dari sini. Jadi dari harga exercise langsung dikurangi harga pasar tanpa melihat premiumnya gitu. Oke. Terus karena kita udah beli call option, jadi itu harus kita akuin dong kerugiannya karena itu udah jadi sunk cost bagi kita yang harus kita bayar gitu. Oke, itu untuk soal yang nomor yang stock option. Terus soal yang B, ini ada A sama B, yang ini forward contract. Nah, kita baca dulu soalnya. Katanya itu kan tanggal 1 Desember 2019 berspekulasi terhadap mata uang asing dengan mengikat forward contract. Berarti dia derivatifnya forward contract baru membeli US dollarnya 200.000 yang akan diserahkan 1 Maret. Berarti dari 1 Maret ke 1 Desember itu berapa bulan? Berarti Desember, Januari, Februari, berarti ada 3 bulan. Kan berarti dia itu mesan dari sekarang untuk 3 bulan ke depan gitu. Baru itu dia melakukan penyerahan fisik. Nah, jadi diingat lagi coba. Di sini kan ada 2 penyelesaian, ada gross settlement dan net settlement. Jadi kalau gross settlement itu kita serahkan fisiknya. Kalau cash ya udah cashnya yang kita serahkan, US dollarnya yang kita serahkan. Tapi kalau misalnya dia net settlement itu hanya keuntungan atau kerugiannya aja yang kita jurnal. Nah, katanya untuk menyimpannya itu ada tingkat bunga uang pasarnya 12%. Jadi untuk menyimpan mata uang asing ini sambil menunggu nilai tukar yang menguntungkan, itu ada tingkat bunganya loh, 12%. Nah, ingat ini per tahun. Tadi aja cuma 3 bulan, berarti harus kita ubah per bulan gitu. Baru nanti spot rate sama forward rate-nya. Dan ingat, forward rate yang kita gunakan. Kenapa? Karena spot rate itu sebenarnya untuk ngelihat kalau misalnya kita nggak ikat kontraknya harganya gimana sih gitu guys. Jadi yang perlu kita lihat ada forward rate-nya. Jadi kita buat dia diketahui. Jadi langsung aja buat tabel untuk membantu kita. Untuk tanggal 1 Desember, ini kan dikasih taunya ya. Tanggal 1 Desember, 31 Desember, 31 Desember, kita sini aja ya. Dia ada 1 Desember, 31 Desember sama 1 Maret. Tinggal kita pindahkan aja. Harga kontrak yang disepakati itu kan 15.000. Kan ini 1 Desember 15.000, ya udah 15.000 zup gitu. Terus berapa current-nya? Ya udah forward rate-nya untuk tanggal 31 Desember 14.800, untuk 1 Maret 14.450. Dan national amount-nya berapa? Ada 200.000, 200.000 ini yang kita sepakati itu awalnya, oke? Okay? Nah, ini kan nggak ada ya untung ruginya. Jadi ini dari mana sih? Jadi ini dia gini. Berarti ini sama dengan 15.000 dikurangi 15.000 gitu. Kita ulang ya. Jadi ini sama dengan 15.000, ini kita kali sama berapa sih national amount-nya gitu. Itu kan 200.000 dikali 200.000. Nah, gitu dia guys. Jadi ibarat gini, kita itu udah mensepakati 15.000 padahal harga current forward, harga di pasarnya 14.800. Aduh, kita rugi dong 40 juta gitu kan. Nah, terus selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya, di sini kan dia ada bunga ya. Kalau ada bunga, berarti ini harus kita sesuaikan bunganya ini kayak gitu. Nah, bunganya 12%. Nah, untuk per bulannya kan cuma 1%. Nah, coba diingat-ingat lagi rumusnya. Sebenarnya rumusnya itu, kalau nggak mau buat tabel kalian, sebenarnya kan rumusnya adalah current rate, ya kan, dikurangi sama contract rate, ya kan. Baru ini dibagi sama ini dibagi sama yang namanya ini 1 ditambah R pangkat N, ya kan, terus dikali sama national amount-nya. Gitu. Oke,
Berarti ini dia rumusnya sebenarnya. Tapi kalau aku lebih mudah kayak langsung ditabel gitu guys, ya kan. Oke. Terus berarti kita buat apa sekarang? Kan faktor yang kita cari dulu untuk yang 1 tambah R pangkat N-nya itu, ya kan. Kalau ini kan 0. Oke. Kalau yang ini berarti 1 ditambah sama 1% dipangkatkan sama 2. Kenapa sih 2 bulan? Kan ibaratnya gini. Itu kan dia kita buat garis ya di sini. Kita buat gini. Tanggal 1 bulan 12, tanggal 31 Desember, sama tanggal 1 Maret, ya kan. Nah, dari Desember ke Maret ini dia itu ada berapa bulan? Dia itu ada dia itu ada 3 bulan. Aduh, gimana ya? Gini aja lah ya. Oh my god. Aduh, gimana sih ini? Menjijikan banget ini guys. Inilah kita buat 3 bulan ya. Nah, terus kan yang kasih 31 Desember. Dari 31 Desember ini kemarin berapa bulan lagi sih? Berarti ada 2 bulan lagi kan, Januari sama Februari. Berarti ini pangkat 2. Nah, terus yang ini tanggal 1 Maret dia udah nggak ada pangkatnya lagi, sebenarnya pangkat 0 sebenarnya, ya kan, berarti 1 gitu. Ya udah tinggal kita bagikan. Jadi sama dengan ini yang dibagi sama ini. Gitu. Terus ini juga dibagi sama ini, baru yang kita jurnal yang mana sih? Yang di jurnal yang ini ya guys, jangan salah kita nanti. Oke, yang di jurnal adalah yang ini. Gitu. Jadi yang kita langsung masuk ke jurnalnya ya. Jadi kalau dosenku itu bilang untuk tanggal 1 Desember ini jangan lupa tetap dibuat jurnalnya gitu. Biar memastikan enggak kita karena di current forward itu guys, itu kan ada jurnal untuk margin deposit terhadap cash kan. Berapa depositnya. Kalau forward contract itu kan cuman kesepakatan aja dan ini bisa diubah-ubah loh kuantitinya gitu nanti pada tanggal eksekusinya gitu ya kan. Nah, kita lanjut lagi untuk tanggal 31 Desember 2019 berarti apa? Loss on forward contract. Kenapa? Karena rugi. Kita itu udah sepakat 15.000 padahal harga sekarang itu 14.800. Aduh rugi kan. Jadi 39.211.842 terhadap forward contract 39.211.842. Terus kita masuk ke yang tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret berarti ada rugi lagi 70 juta. Berarti ingat ya yang jurnal yang di sini, yang perubahannya. Jangan yang di sini karena kan pertama itu udah 39 juta. Baru ternyata pada saat mau eksekusi atau eksersasi itu ada 110 juta ruginya. Berarti sebenarnya itu ada kenaikan ruginya itu 70 juta gitu. Oke. Terus ketika penyerahan fisik berarti ya udah, berarti yang kita serahkan apa sih? US dollar kan? 200.000. Nah, tapi kalau misalnya kita ingat foreign yang transaksi sebelumnya itu, kita itu kan menjurnal dalam rupiah. Jadi sebenarnya itu US dollar itu sebesar 2.890.000 rupiah akan kita serahkan atau sebesar 200.000 dikali sama apa sih? Dikali sama ini. Sama harga sekarangnya gitu. Itu yang akan kita berikan gitu loh nanti. Kan? Terus cashnya ini berapa sih? Cashnya ini ya udah ini sesuai dengan kesepakatan kita di awalnya itu 200.000 dikali 15.000. Nah, terus ada rugi sebesar 110 juta. Jadi tinggal masukkan aja nih ruginya 110 juta. Itu aja guys untuk soal UTS. Nah, kita langsung masuk soal yang ke-9 biar cepet. Nah, ini transaksi kontrak berjangka. Dia ini kan menandatangani perjanjian forward dengan Waldo Corporation pada tanggal 1 September. Jadi 1 September 2016 ini dia itu udah melakukan kesepakatan untuk menjual 500.000 ton batu bara. Jadi dia itu untuk menjual 500.000 ton batu bara tanggal 1 Juli. Jadi dia udah buat kesepakatan di 1 September untuk transaksi di 1 Juli. Itu kontrak namanya, ya kan? Dengan harga 55,3. Berarti nanti harga jualnya 55,3. Terus biaya untuk produksinya itu adalah 54,9. 54,9 bro ini. Oke. Terus kontraknya itu mensyaratkan penyelesaiannya secara neto.
Terus menentukan pendapatan ekonomi dari transaksi penjualan pada berbagai tingkat harga pada saat jatuh tempo ke depan. Buatlah tabel untuk menganalisis perhitungan untung atau rugi yang diderita oleh Dodo. Nah, langsung aja buat tabelnya biar gampang. Berarti tanggalnya tadi 1 September 2016 kan. Nah, kontrak rate-nya berapa? Yang kita sepakati kan 55,3. Tinggal buat aja 55,3 semua saham. Ini sebenarnya kan cuma 2 tanggal ya. Cuma 1 September sama 1 Juli gitu kan. Tapi di 1 Juli itu banyak harga. Ini kan cuma ngetes kita, dites gitu loh kita. Kalau harganya segini gimana, harganya segini gimana gitu kan. Berarti karena rate dia tinggal kita masukin, dia itu kan dikasih tahu itu ini. Jadi kasih tahu 55,5, ada 55, jadi di sini kita buat ini tanggalnya 1 bulan 7. 55,5, 55,3, 55,1, 54,9 sama 54,8. Nah, untuk harga produksinya itu katanya itu 54,9 kan. Dan ini jumlah ton sebenarnya ya. Jumlah ton batu baranya. 500.000 ton gitu kan. Ya udah, kalau misalnya ditanya cuman untuk keuntungan forward kontraknya aja, itu sebenarnya tinggal gampang. Kayak tadi aja rumusnya. Tadi rumusnya apa coba? Berarti sama dengan current dikurangi sama kontraknya. Udah, ini dibagi sama apa itu namanya? Dibagi sama 1 ditambah I kan pangkat R. Nah, tapi sini nggak ada bunganya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Baru dikali national amount ataupun tonnya ataupun nanti bunganya. Apa itu namanya? Bukan bunga. Kalau misalnya tadi itu kan dolarnya ya. Gitu. Jadi ya udah, berarti kalau misalnya ditanyanya aja keuntungan forward ya udah tinggal 55,3 dikurangi 55,5 dikurangi 55,3. Nah, berarti dia itu rugi ini. Dia itu rugi 100.000. Kenapa dia rugi 100.000? Karena gini, harga yang kita sepakati itu 55,3. Padahal kalau kita nggak mensepakati harga itu, harga di luar itu 55,5. Aduh, rugi dong kita gitu, guys. Terus ini dia. Di sinilah untuk yang kalau ditanya, berapa sih keuntungan forward kontraknya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya keuntungan ekonominya aja, keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan current ataupun kontrak rate-nya, berarti ya udah tinggal ini tanpa memperhatikan itunya ya, kontraknya ya. Berarti tinggal 55,5 dikurang 54,9. Ini kayak margin gitu loh. Ini kayak sales, ini adalah COGS-nya dan ini adalah marginnya. Tapi kalau misalnya ditanya berapa sih economic income-nya dan udah ada kontraknya, berarti ya udah tinggal tadi kalau misalnya ini kan untungnya 300.000 dari mana sih? Dari 55,5 dikurang 54,9 kali 500.000 kan. Tapi dia rugi karena forward kontrak, karena kontraknya itu jadi rugi dia gitu loh. Mending tadi nggak dikontrakkan gitu kan intinya. Jadi 100.000 dikurangi 100.000, 200.000 gitu. Jadi bisa dilihat gini gitu guys. Untuk yang ini. Kita coba lagi satu lagi ya, yang ini tadi. Contohnya misalnya harga current rate-nya itu 55,1. Dan yang rugi kita. Ini 55,1. Berarti kan lebih rendah tuh current rate-nya ya kan. Untung kita derivatif kan. Untung kita lakukan forward kontrak. Kalau kita lakukan forward kontrak kan dia jadi berapa? Jadi untung kan forward kontraknya sebesar 100.000 dari 55,3 dikurang 55,1. Gitu. Jadi ada untungnya. Ditambah untungnya lagi dari produksi. Kan tadi harga jualnya 55,1, produksinya 54,9. Itu dapat 100.000. Terus kita dapat lagi keuntungan dari melakukan derivatif 100.000. Jadi keuntungan itu 200.000 gitu ya guys. Kita masuk soal ke-10. Nah, ini untuk kontra opsi. Jadi sebenarnya kalau di RPS kita fokusnya karena di soal ujian juga itu forward sama opsi ya. Jadi, tapi yang lainnya juga harus dipelajari kan kita nggak tahu ya kan gimana soal ujian kita gitu guys. Untuk kontra opsi, pokoknya aku langsung aja buat tabelnya gini loh.
kalau udah buat kayak gini, asli demi apapun. Tapi kita buat dulu. Diketahui PT Plastik membeli bahan baku untuk tahun depan itu membeli opsi untuk membeli resinnya sebanyak 1 ton. Harganya yang disepakati adalah 18.000, ya kan? Nah, harga yang disepakati itu 18.000. Untuk membelinya itu 18.000. Terus katanya ada harga kontra opsinya itu 2 juta. Ya udah, berarti kalau dia per kilogram berapa sih? Berarti kalau dia per kilogram itu 2 juta dibagi 1.000 kilogram, berarti ada 2.000 gitu. Terus berarti kita tinggal masukin gitu. Untuk dia Nah, tadi kan dia itu bilangnya 2 juta ya dibagi 2.000. 2 juta dibagi 1 ton 1.000 kilogram, berarti dia 2.000 per kilogram gitu kan. Nah, terus katanya berapa? Kasih tahu nih prediksi harganya tahun depan. Ini atau harga pasarnya itu kan 19.000, tinggal kita buat di sini. 19.000, 20.000, 18.500 kan. Tapi harga yang kita exercise tadi adalah 18.000, 18.000, 18.000. Terus premiumnya tadi berapa? 2.000. Berarti premiumnya 2.000, 2.000, 2.000. Nah, coba ingat lagi, kalau call option tadi itu gimana? Call option itu dia menjadi penambah biayanya, premiumnya. Gitu kan? Jadi 20.000, 20.000, 20.000. Selisih harganya, untuk lihat keuntungan atau kerugiannya itu berarti ada di 1.000. Gimana sih? Dari harga kontrak kita tadi 20.000, sedangkan harga pasar 19.000. Jadi gini, jadi harga pasar kan 19.000. Harga kontrak kita 20.000, sebenarnya itu kalau misalnya kita lihatnya cuman misalnya ya, kita lihatnya jangan dulu premiumnya kita lihat. Misalnya ini ada 18.000 sama harga 19.000. Berarti kita untung dong, kan? Kita untung kenapa? Karena ada selisih 1.000 nih. Untung kita sepakati gitu, karena kita sepakati jadi dia itu nggak semahal 19.000 kita bayar gitu, ya kan? Jadi, tapi ada premium yang harus kita bayar gitu. Yang 2 juta ini kan harus kita bayar. Nah, ternyata dia itu sebenarnya kita itu kalau misalnya nggak wajib apa itu namanya? Kalau misalnya nggak wajib di exercise ya. Kalau nggak wajib di exercise maka mending kita rugi aja 1 juta daripada kita harus bayar 2 juta gitu guys. Sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya wajib ya udah berarti 2 juta ini harus kita karena sebenarnya kerugian tinggi itu 2 juta guys. Tapi kita buat dulu ini ya. Berarti ini ada harga selisihnya 1.000, berarti kita rugi ya kan. Rugi 1.000 gitu. Terus kalau misalnya dia 20.000 ini berarti harga pasarnya 20.000. Sedangkan harga kontrak kita 20.000 nggak ada keuntungan atau kerugian. Terus untuk harga total kontraknya 20.000 ya kan. Tapi harga pasarnya 18.500 berarti ada rugi 1.500.000 gitu guys. Karena sebenarnya karena bayar premium. Jadi lihat, jadi katanya kan kemungkinan keputusan. Jadi kalau misalnya boleh nggak di apa itu namanya? Misalnya boleh nggak di exercise opsinya. Itu sebenarnya lebih enak. Jadi karena itu kan harga kesepakatan kita kan 18.000, sedangkan harga pasarnya 19.000 kan hak membelinya gitu kan. Berarti ini seharusnya kita untung dong, kan? Kita untung karena kita sepakati 18.000, dijual di pasar itu 19.000, harus kita beli itu gitu loh. Nah, tapi karena harus bayar premium, jadi kita nggak untung gitu. Misalnya lagi yang ini. Misalnya harga exercise-nya itu kan dia 18.000. Nah, terus harga pasar 18.500. Kita untung harusnya. Kalau misalnya nggak diharuskan untuk mengexercise opsi itu gitu. Tapi karena harus bayar premium, jadi kita rugi gitu guys. Sekian untuk bab ini. Kalau misalnya nanti kalian menemukan kekeliruan, kalian bisa langsung lapor ke tim pendidikan Brigada Satya ataupun Tiramisu ya guys. Terima kasih guys. Semangat untuk ujiannya, semangat KTTA-nya. Semoga kita wisuda tahun ini. Amin.